apa kabar? Saya Ica dari Telco ID. Telco ID sekarang punya acara namanya Obrolan Telco. Obrolan Telco kali ini hadirnya lain loh, karena sekarang saya hadir di Podcar. Nih, sekarang saya lagi jalan mau jemput teman saya. Teman lama banget, udah lama kenal gitu. Dia juga paham banget sama industri telco dan mari kita ngobrol supaya kita tahu juga pandangannya terhadap industri telco ini kayak apa sih gitu ya. Sebentar lagi ya, aku mau jemput. Sudah mau sampai sih. Udah mau sampai. Nah, ini dia. Bentar ya. Kabar? Sehat. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Sehat ya, alhamdulillah. Yuk, Amin. kita jalan-jalan ya. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah, sehat. Perkenalkan ya, ini namanya Pak Uday Rayana. Sebenarnya itu panggilan ini ya, panggilan sayang ya Pak ya. Panggilan sayang. Aduh, Pak Uday Rayana ini CEO-nya selular. Yes. CEO-nya selular. Dulu bos aku. Sempat jadi bos aku. Tahun berapa tuh ya? Setahun ya Pak? Hampir Ada setahun ya, kira-kira. tahun 2000 ya. Tahun 2000 dulu kira-kira. sampai 2001 lah ya kira-kira. Terus saya yang cabut duluan. Meninggalkan Pak Uday. Iya. Oh, itu tahun 2000. Industrinya masih gimana Pak? Masih sederhana banget ya? Nggak kayak sekarang ya? Industrinya ya seperti yang kita lihat lah. Mungkin beberapa orang nggak melihat ya seperti apa dulunya ya. Ya mungkin kita ceritalah di sini Ya, barangkali boleh. nanti akan ke depan bagaimana ya gitu ya. Iya. Jadi kalau zaman dulu sederhana, SMS aja belum ada ya Pak. Kita masih nulis asik tentang apa? Lintas SMS ya Pak. Tes SMS itu tahun 2001 2002 kalau nggak salah. Jadi itu pun masih awalnya kan pro kontra kan. Iya betul. Sampai akhirnya pemerintah mengharuskan dibukanya SMS antar operator itu barulah industrinya tuh mulai dinamis ya tahun 2002 kalau nggak salah. Itu udah mulai handphone sendiri udah mulai jadi komoditas ya kan. Operator juga udah mulai jumlahnya diperbanyak karena waktu itu ada kebijakan liberalisasi ya industri telekomunikasi. Jadi yang pemain-pemain lama juga yang disebut incumbent tetap mungkin survive ya, tapi juga ada pemain-pemain baru yang muncul dan akhirnya jadi lebih dinamis lah kan gitu. Pasar juga Indonesia kan juga dari sisi handset kan menganut ini ya mazhabnya open market gitu, jadi nggak ada konsep bundling dengan operator. Pada akhirnya ya brand tuh harus benar-benar fight ya untuk bisa mengambil atau berjuang merebut market share. Itu sih di awal sih sebenarnya setting industrinya tuh memang udah cukup bagus sih, karena begitu cepat industri telekomunikasi khususnya seluler tuh tumbuh dan berkembang, dan sampai hari ini pun kita udah bisa melihat bagaimana impactnya terhadap kehidupan masyarakat, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya gitu Cak. Sekarang itu kan data ya Pak ya, orang tuh semuanya menggunakan data lah ya. Tapi ternyata operator itu sedih nggak sedih ya, karena pendapatannya ternyata turun drastis. Kalau dulu mah kan dari ringtone, dari value added service yang lain dapat duit gitu kan. Terus langganan apa dapat duit. Nah sekarang mah bener-bener cuma dari data dan konten yang lain disediakan oleh
OTT Iya, iya, iya. gitu ya. Ini kan juga dinamika ya Pak ya, dinamika baru ya Pak Betul, ya. Data boleh naik tapi ternyata pendapatannya nggak naik gitu. Iya, 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 iya. Sedih juga ya dengarnya, padahal dia harus selalu membangun jaringan. Ya, kalau sebelum kita diskusi gitu, mungkin barangkali kita perlu diskusi di awal-awal dulu ya tentang bagaimana teknologi ini ya kan, teknologi seluler khususnya gitu, terus mempunyai ciri khas, mempunyai kelebihan masing-masing gitu ya, sehingga akhirnya bisa pemain-pemain dalam itu bisa memonetize opportunity atau bisnisnya kan gitu ya. Jadi kalau misalnya di era 2G lah kan gitu, yang awal-awal yang kita sebut legacy service SMS voice itu ya, itu kan tahun 2000-an lah awal, malah mungkin di 95 ke 2000 kan, 95 ke betul ya, 95 ke 2000 ya. Itu kan memang masih bisa dibilang operator tuh mengandalkan pendapatan dari basic service ya, dari SMS dan voice itu. Ya handset memang cuma sebatas itu waktu itu kan. Data sendiri kan baru akan mulai bergerak tuh kalau nggak salah di tahun 2007 kan, di era 3G. Jadi mulai butuh waktu sekitar 7 tahun untuk masyarakat mulai menggunakan layanan yang di luar legacy service. Jadi 3G waktu itu tahun 2007 Indosat memulai waktu itu kan ya. Tapi itu pun juga dengan kecepatan yang masih ya boleh dibilang ya gitulah ya, jadi seadanya ya. Jadi mungkin udah ada MMS waktu itu, tapi ya nggak cukup menarik lah, lama juga, terus juga mahal juga, jadi tidak terlalu cukup menjadi game changer lah pada saat itu di 2007. Meskipun handsetnya juga udah mulai bagus tuh Cak, ya kan, karena udah ada kehadiran yang sebut dengan BlackBerry gitu ya, terus kemudian berikutnya udah masuk iPhone yang layar sentuh gitu. Nah urutan itu tuh yang kita perlu pahami juga dari awal industrinya. Yang tadi Ica bilang masuk ke data itu kan stage berikutnya kan, teknologi berkembang lagi ya kan, dengan layanan 4G yang kecepatannya luar biasa ya, dengan 100 MB per second itu udah bisa masyarakat udah pada akhirnya bisa mengakses komunikasi yang non legacy service itu, jadi yang data yang mengakses konten ya gitu. Video, betul. Pada akhirnya layanan-layanan yang di luar itu berkembang luar biasa, terutama di aplikasi dan data. Jadi yang tadi Ica sebut operator hari ini mungkin tidak sebut suffer lah ya, artinya memang transisi teknologi itu dia mendisrupt sebenarnya. Bahkan voice SMS sendiri ketika ada WA call, operatornya ke disrupt ya. Padahal selama ini itu pendapatan yang utamanya mereka gitu. Nah sementara yang tadi saya bilang sebut data, betul data tumbuh dan berkembangnya eksponensial. Tapi persoalannya adalah data sendiri masih disubsidi oleh pendapatan basic itu gitu. Jadi memang tinggi ya growth trafficnya gitu. Tapi tadi persoalannya adalah data masih disubsidi. Kedua juga adalah yang jadi persoalan krusial adalah perang tarif, Cak. Itu yang membuat. Tapi perang tarif itu dari dulu, waktu legacy service juga begitu. Sekarang juga begitu. Kayaknya nggak pernah habis deh. Ya gini, kalau lihat tarif kan itu kan never ending battle ya. Jadi memang instrumen paling apa ya, gampang buat ketika industri sudah mengarah ke komoditas tuh, tarif selalu menjadi satu yang seksi untuk jadi dimainkan tanda kutip oleh apalagi pemain baru atau mungkin pemain yang di tier 3-4 lah atau apalah ya gitu. Jadi bukan major player lah. Selalu data ini menjadi atau tarif ini menjadi instrumen paling mudah gitu untuk dikutak-kutik lah ya kan. Artinya dia berusaha menarik customer ya, menarik pelanggan bayar dengan kan nggak mungkin dia bisa langsung head to head dengan harganya mahal ya, siapa yang melirik kan gitu. Itu jadi masalah ya kan. Nah, yang menarik kan hari ini kalau lihat dari 2000 terakhir ya 2022 ya, di awal yang kemarin kan sudah mulai terjadi penciutan jumlah operator gitu. Sekarang sudah jadi 4 ya kalau di seluler gitu. Semua sih ada tapi saya nggak mau nyebut gitu ya. Persoalan tadi itu tadi. Jadi Icas ini melihat tapi tarifnya masih terlalu rendah juga gitu. Indonesia tuh kalau nggak salah nomor 12 sedunia deh tarif data internet khususnya seluler ya. Jadi memang
dengan ARPU yang sekitar 20 sampai 30 ribu itu ya itu tadi membuat operator harus pinter-pinter lah. Trafficnya tinggi ya, tapi revenue-nya sih datar-datar aja gitu ya. Itu yang jadi tantangan. Nah di sisi lain juga operator juga masih belajar nih. Kita ingat ya tahun berapa tuh, zaman mungkin ya kita sebut Pak Alex atau yang sebelumnya pernah Cipika gitu kan, yang punya e-commerce, Indosat, kemudian juga Excel punya Elevania, kemudian Telkom punya belanja, tapi ternyata itu kan gagal kan. Jadi memang proses belum tepat waktunya lahirnya kayaknya. Kalau sekarang kalau dilihat sebenarnya sih cukup tepat ya, tapi nature industrinya memang buat operator tidak cocok gitu. Karena kan tagline-nya beda, model bisnisnya beda lagi. Yang satu konvensional ya, EBITDA ya kan, net margin ya kan, kemudian revenue. Tapi yang lain kan bisnis yang ini kan bakar duit gitu. Adalah bakar apa ya gitu ya. Jadi urusannya udah lebih aja yang udah jadi ya sekarang jadi kan. gitu. Jadi udahlah mereka jadi balik ke core. Saya rasa itu paling benar. Balik ke core dan baru bagaimana monetas lainnya yang mungkin lebih nggak jauh-jauh juga dari sisi bisnis digitalnya mereka. Jadi kalaupun mereka masih berkembang konservatif aja, setidaknya masih growth-nya ada lah. Kalau kita juga memang beberapa tahun terakhir ini kan juga bahkan Telkomsel pun juga turun naik kan dalam 5 tahun terakhir. Jadi memang kalau market leader aja growth-nya juga sangat sedikit, jadi sangat nggak lebih dari 1%. Itu jadi memang industrinya memang lagi ini memang lagi operator sedang menata baru lah kan kira-kira gimana yang gitu. lain yang kecil-kecil ya, yang besar aja begitu gitu kan. Betul. Kalau dilihat dari layanannya sendiri kan sekarang juga operator sudah termakan pasarnya sama OTT ya Pak ya. Iya. Apalagi ketika COVID, waduh itu luar biasa itu kan, tiba-tiba orang belanja di e-commerce gitu kan, terus kemudian transfer sekarang udah pakai layanan fintech gitu kan, itu kan juga semakin membuat agak harus bertahan lebih gitu ya operatornya ya, bener nggak sih? Iya, memang ini memang kita tidak sebut sebagai persimpangan ya. Tetap operator melihat dengan adanya pengembangan teknologi baru ada future yang mereka bisa dapat ya. Future adalah tadi di layanan data dan di konten. Karena memang kalau secara teknologi berkembang hari ini kan nggak bisa dibendung ya kalau perusahaan teknologi. Setiap saat, apalagi abis selesai ini 5G ya yang kemarin, nanti juga akan ada 6G gitu. Jadi memang selalu akan begitu evolusinya. Jadi, nah tantangan adalah bagaimana dengan layanan-layanan yang berkembang yang kita sebut dengan OTT itu operator bisa monetize dari sisi transaksi, karena transaksinya yang ada duitnya gitu. Jadi misalnya kalau kita menggunakan misalnya e-commerce gitu kan, itu kan transaksi yang menjadi uang. Jadi ketika kita mengakses misalnya videonya siapa dari Telkomsel misalnya Maxstream gitu kan, ketika orang mengakses video Maxstream, dia berlangganan, disitulah jadi duitnya di situ. Betul. Nah kalau kita bicara operator, memang tantangannya kan 3 sebenarnya nih ketika industri bergerak ke digital sekarang kan gitu. Pertama adalah dia membangun infrastruktur digital, jadi tetap dia ngembangin WBTS lah ya kan, yang rumah mungkin sekarang udah ke 4G gitu ya. Kalau fixed broadband dia ngebangun yang fixed line yang begitu supaya home pass-nya bisa mencapai berapa targetnya jumlah populasi kan gitu ya. Jadi pembangunan jaringan itu mutlak, karena kalau dia nggak bangun jaringan ya dia akan kalah pada akhirnya kan gitu, karena tetap kualitas jaringan tuh menentukan kan gitu dari sisi coverage maupun quality kan gitu. Yang kedua adalah kita bicara setelah pembangunan digital connectivity ini adalah digital platform sebenarnya. Jadi ketika berkembang digital connectivity itu adalah platform yang bisa di-offer kepada masyarakat ya, ke pengguna ya kan. Misalnya kalau platformnya apa nih, e-commerce kah, apakah platformnya entertainment gitu, misalnya hiburan seperti musik ya kan, atau video gitu ya. Makanya sekarang kan berkembang kayak Netflix gitu lah ya kan gitu. Atau mungkin e-commerce atau misalnya banking gitu. Jadi platform ini yang sebenarnya yang menjadi battle atau ranah baru lah. Jadi bagi seluruh pemain yang which is itu nggak selalu operator yang mendominasi. Artinya
pemain yang OTT tadi Ica bilang gitu, yang apalagi di era 4G dengan kecepatan yang 100 megabyte per second itu memungkinkan semua bergerak smooth jadinya sekarang. Transaksi menjadi sangat mudah dan cepat kan gitu, dan aman pula kan gitu. Nah, yang saya sebut berikut adalah digital service itu. Yang berkembang hari ini OTT itu yang luar biasa, termasuk yang pemain besar seperti Google itu kan di situ ya kan, yang semua orang bisa makanya akhirnya muncullah ledakan pengguna internet kan gitu. Jadi inilah sebenarnya potensi besarnya adalah di situ, Cak, di pengguna media sosial besar, pengguna internet ya kan. Kita aja udah nomor 5 besar di dunia kan pengguna. Jadi itu potensinya memang bagus itu berkembang. Nah, tinggal tadi ceritanya adalah bagaimana dari 3 faktor ini mempengaruhi secara ininya bisnisnya, dan kemudian operator bisa monetize-nya. Itu tantangannya beda lagi tuh, Cak. Masing-masing punya strategi, punya cara gitu. Ya ini sih sama aja sebenarnya, ya kan. Nah, kalau kita bicara 5G lain lagi tuh. Ya nggak, itu juga lagi belajar lagi tuh operator tuh. Buktinya setahun kita juga belum lihat apa-apa deh. Ya kan? Masih bingung nanti ngecasnya gimana, apanya yang bisa dipakai. Karena investasi juga besar, Cak. Apalagi di setelah pandemi gini kan, pandemi kan juga operator kan juga sebenarnya kan nggak cukup banyak uang sebenarnya hari ini gitu. Di tengah tadi Ica bilang trafficnya bagus, tapi kok revenue-nya datar aja gitu. Kalaupun untung ya oke untung, tapi nggak seperti dulu yang growth sampai 2 digit atau bahkan triple digit ya, tahun seperti kita awal-awal dulu. Wah, itu kan dulu kan tanda kutip nyayur lah operator ya. Yang sekarang lagi masa kalau yang disebut-sebut oleh teman-teman di luar sana winter is coming gitu. Lagi musim dingin sekarang kira-kira gitu ya. Dingin apa kering? Iya. Tapi ya memang itu tantangannya untuk di operator ya. Mau nggak mau tetap aja harus investasi. Ada teknologi baru harus ganti. Kan 5G itu kan mahalnya juga karena harus ganti semua ya. Banyak yang harus diganti untuk bisa melayani 5G. Belum lagi frekuensinya sekarang nggak cukup. Ya Allah, benar-benar nggak cukup. Bingung mau jualannya gimana, terus ngasih layanannya seperti apa karena frekuensinya nggak cukup. Beberesnya pemerintah untuk frekuensi juga belum selesai gitu kan? Iya, itu isu lain lagi yang juga kritikal juga ya kalau kita bicara 5G ya, minimal di 100 mega di satu spektrum itu gitu. Jadi kalau hari ini teman-teman operator menggunakan spektrumnya udahlah existing ya kan, mau di 1.200 ada yang 2.300 gitu kan, tapi itu nggak lebih dari 20 atau 30 ya, nggak jadi apa-apa juga sebenarnya. Jadi emang nggak maksimal juga, karena emang kalau bicara 5G kan retensinya benar-benar nyaris nggak ada kedil ya. Jadi sekedip kalau bahasa Sunda teh udah langsung ini ya, apalagi untuk yang robotik gitu kan, sensor itu udah latensi udah rendah banget lah, milisecond gitu. Jadi kalau nggak nabrak. Iya. Nggak bisa nih autonomous car atau main untuk yang di pabrik-pabrik gitu ya, yang memang itu menjanjikan, tapi balik lagi ceritanya adalah sejauh mana operator melihat opportunity dan investasi mereka bisa nggak meet dengan potensi tumbuh dan berkembang mereka, dan bisa dapat cuan. Kalau enggak ya mereka ya udah mungkin bukan wait and see ya, tapi wait and do gitu. Tapi dunia juga nggak banyak juga. Minimal jadi dari pemerintah mungkin ini operator siap-siap ini, tapi mungkin ya karena mereka juga selalu lempar bolanya. Ya udah, kita sudah 5G ya kan, sudah like ulo bla 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 gitu kan, tinggal pekerjaan pemerintah ya begitu yang terjadi. Frekuensinya untuk bisa operator ini melayani. Yang mana nih, telur sama ayam gitu ya, gitulah. Tapi siapa yang mau dikasih? Itu lagi ya kan. Tapi yang penting adalah itu tadi, tetap frekuensi menjadi nomor 1 ya. Jadi memang ya kita lihatlah beberapa tahun ke depan, karena beberapa frekuensi misalnya 2,6 kan baru akan selesai di 2024 kan. Which is 2,6 itu yang crown frekuensi lah ya. Standar ITU ya. Dan memang itu sudah industri, ketika dunia mendedicate 2,6 yang terbaik, itu akan memudahkan juga mendeploy semuanya, Cak ya, infrastruktur ya. Betul. Jadi jauh lebih murah jatuhnya kan, kira-kira gitu. Tapi kalau 5G kalau pun ada ya belum tentu juga masyarakat bisa atau mau menggunakan ya, Pak. Kalau harganya mahal. Hitung-hitungannya belum ada juga ya, Pak? Belum sama sekali. Formulanya gimana harus menghitung masih belum ada.
Ya itu memang PR juga ya buat, makanya operator hari ini masih tidak terlalu bernafsu gitu ya. Malah beberapa jadi kayak semacam apa ya, asumsi-asumsi yang ini kok kalau kalau apa 2G bagus gitu kan. 3G agak kurang gitu ya kan. Karena 3G kan shrinkage kan, teknologi banci lah orang sebut ya kan. Kalau terus kemudian 4G berkembang gitu. Terus masuk nih 5G. Kayaknya euforianya nggak begitu juga. Jadi yang ganjil-ganjil kayaknya nggak kurangin ya kan. Mungkin yang nanti 6G kali ya. Mungkin berkembang 6G kali nanti ya. Kita who knows itu ya, barangkali ya. Karena kan harus tetap melewatin 5G juga kan Pak? Sebenarnya karena itu secara evolusi ya. Karena kalau dilihat dari di dunia kayaknya nggak ada yang langsung loncat 6G gitu. Harus lewat 5G dulu. Ya sama seperti dulu 2G ke 3G gitu. Jadi ketika proses 3G ke 4G cepat gitu. Karena memang sebenarnya industri lebih menunggu juga gitu ketika mungkin ada apa penyempurnaan di mana ya, kemudahan di mana atau mungkin ekosistem yang tadi saya bilang. Karena kan kita bicara 5G itu tadi kan bedanya adalah ekosistemnya sudah terbentuk belum gitu kan. Bicara apa dukungan-dukungan tadi spektrumnya sudah ada belum? Kalau itu nggak ada ya dia akan bergerak lambat kira-kira gitu sih Ca. Sekarang kalau bisa dibilang kan BHP-nya frekuensi itu kan mahal banget ya deh ya. Padahal operator kan pengen banget tuh, aduh gimana caranya ya diturunin. Karena kalau diturunin BHP-nya otomatis cost produksi. Produksinya kan jadi lebih hemat gitu kan. Cuan juga jadi lebih gede lah ya, kira-kira gitu hitung-hitungannya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Ya gimana ya, mungkin waktu industrinya bagus gitu ya, mungkin yang disebut dengan pertumbuhan mewah itu ya, ya beberapa dekade lalu gitu, isu tentang BHP kan nggak jadi masalah ya, karena emang industrinya lagi growth bagus ya kan. Jadi ketika orang untung besar, lumayan lah growth ini tumbuh oke gitu, tapi nggak berpikir tentang cost lah. Cost masih dianggap sebagai hal yang wajar. Tapi ketika industrinya mungkin sedang fase berikutnya, winter is coming itu ya wajar lah ya. Jadi operator juga melihat gitu, ada nggak sih opsi-opsi yang mungkin memungkinkan gitu ya, operator bisa nggak terlalu mengeluarkan ini ya gitu, supaya yang tadi disebut dengan efisiensi industri gitu loh. Efisiensi industri kan datangnya nggak cuma dari operator sebenarnya ya kan, bisa juga dari pemerintah kan gitu. Tugas pemerintah adalah meregulasi atau menderegulasi kan, itu aja sebenarnya. Jadi ketika ada satu peraturan yang mungkin tidak cukup oke hari ini, tidak favorable, ya kenapa nggak diregulasi? Atau sebaliknya memang butuh satu aturan baru yang untuk meregulasi, ya dikeluarkanlah regulasi untuk mendorong jadi lebih baik misalnya. Tujuannya kan adalah pro pasar kan, selalu gitu bahasa bursa lah kira-kira gitu ya. Lalu pro pasar gitu. Nah ini yang butuh sebenarnya, yang diperlukan antara sinergi pemerintah, pemain, stakeholder dan lainnya tuh untuk bisa nggak lagi memandangnya pemain ini sebatas objek gitu ya. Jadi regulator atau pemerintah harus bisa, saatnya bisa jadi regulator iya, saatnya juga jadi fasilitator atau jadi enabler atau apapun lah yang sifatnya bisa mendorong kondusivitas itu Cak. Supaya industrinya tumbuh. Iya, tapi memang betul yang BHP itu sebenarnya juga kalau di isu besar, contoh di India itu lagi ramai juga di sana, karena operator saya juga meminta pemerintah untuk juga mengurangi BHP. Jadi misalnya di bawah 2% lah. Karena kalau udah sampai 3-5% itu gede banget. Itu pasti akan membuat operator udah berat duluan di depan setelahnya kan. Gitu. Tapi persoalannya tadi, ini kan soal rezim juga, ya kan? Apakah pemerintah mau mengurangi BHP? Itu berarti impact-nya pada pendapatan PNBP kan gitu. Nah, sementara Kominfo sendiri ditugaskan ya, mengawal gitu bagaimana mendapatkan tambahan pajak atau dari pendapatan dari PNBP itu jadi masalah juga persoalannya. Kecuali itu dirubah, mau nggak, artinya akan jadi lebih nih. Karena di beberapa negara, anggaplah seperti Cina ya kan, pembangunan dia nggak menerapkan BHP sebenarnya. Dia lebih mewajibkan operator untuk membangun jaringan atau infrastruktur yang sesuai dengan misalnya periode waktu, ya kan, dia achieve berapa, ya kan, coverage-nya seperti apa gitu. Jadi
yang diminta oleh pemerintah adalah komitmen sebenarnya. Jadi pemerintah itu ada di depan, dia melihat bahwa infrastruktur ini nomor satu, penting untuk buat masyarakat. Pada akhirnya operator bisa lebih bergairah gitu membangun jaringan. Akhirnya itu tadi kan gitu, pemerintah mendapatkannya di belakang sebenarnya dari pajak yang dibayar oleh itu siang tumbuh misalnya gitu. Nah itu mau nggak pemerintah? Ya itu ya butuh perubahan mindset lagi tuh, perubahan ini lagi gitu. Mungkin perlu waktu ya gitu. Saya rasa sih, tapi operator perlu juga, kenapa enggak menyuarakan hal ini kalau emang dianggap Kayak sudah tiap hari sih udah dikilik-kilik terus, tapi atau mesti nunggu ini kali habis 2024 kan? Iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Iya Kan, betul kita juga nggak ya. tahu. Mungkin ya betul. Nah kalau kita masuk ke handset nih, Pak Uday, ini kan juga sesuatu yang saya lihat itu cepat sekali berubahnya. Si brand yang asalnya nggak ada apa-apa sekarang udah menjadi raja. Iya betul ya. Dan Samsung yang sebenarnya pondasinya sudah kuat, bisa juga tuh kelibas gitu Iya kan ya. betul. Nggak selalu jadi nomor satu ya. Iya, nggak Betul, selalu betul. jadi nomor satu. Jadi apa sih sebenarnya kunci untuk jadi nomor satu terus menerus? Ya pada dasarnya kan nggak ada yang bisa memastikan apalagi di tengah pasar yang volatilitasnya tinggi ya. Industri menjadi komoditas, artinya akan selalu ada pemain baru yang menawarkan sesuatu yang lebih baik lagi ya kan, in terms of teknologi, fitur atau apapun ya, service gitu ya. Tapi prinsipnya adalah kalau kita bicara pasar kan tadi yang saya sebutkan di awal, Indonesia kan menganut pola open market kan gitu, tidak ada pola bundling lah, karena di beberapa negara kan operatornya nggak terlalu vendornya tuh nggak capek lah, nggak berkeringat lah gitu ya, karena emang dia udah jualan aja. iya, karena dia udah ada bundling dan operatornya kan, iya. jadi dia hanya nyiapin handset yang bagus sesuai dengan kebutuhan pengguna hari ini gitu aja. Jadi paketnya udah digabung antara voice, data atau SMS atau apalah yang terkait dengan itu ya. Nah jadi itu aja membuat struktur pasarnya lebih menantang sebenarnya, karena pasti ketika polanya open ya, seperti artinya memang dari sisi teknologi, pengembangan apapun yang building brand itu menjadi sesuatu yang penting ya gitu, terutama pengembangan merek lah ya. Tapi lucu deh, waktu Oppo masuk, dia itu mengganti pola distribusi zaman dulu, yang tradisional yang kita bilang tradisional ya. Dan itu berhasil ya Pak? Ya, Oppo tuh jadi semacam apa ya, breakthrough kalau saya. Jadi bayangin dia baru masuk 2014 ya, habis kalau sampai hari ini tuh baru sekitar 7-8 tahunan lah, itu sudah bisa jadi nomor satu. Itu kredit tersendiri buat Oppo, luar biasa, karena dengan market yang tight ya, dia bisa tumbuh berkembang, bahkan bisa, siapa yang nyangka dia bisa menyungkalkan Samsung. Hari ini aja kan juga riset terbaru kan dari GQ2 kan juga Oppo nomor satu lagi. Itu juga sesuatu yang memang kita perlu kaji, pelajari apa sih yang menjadi kelebihan Oppo. Tapi Ica betul juga di awal tadi sebutin bagaimana dia mendisrupt ya kan, nggak bergantung pada distribusi tradisional ya gitu. Jadi dari awal dia yakin betul bahwa dengan geografis yang luar biasa ini, tantangannya memang cukup berat kalau dia mengembangkan distribusi. Tapi itu nggak mau. Karena satu, dia nggak mau juga didikte oleh distributor yang lama-lama itu ya kan. Jadi dia pengen develop, meskipun itu costly ya kan. Tapi in term of time, waktu gitu, dia pada saatnya dia akan memetik hasilnya gitu. Kemudian juga dia nggak cuma itu kan, dia juga siapin promotornya gitu kan. Produknya juga itulah ya kan. Kalau dulu kan zaman konvensional, anggaplah misalnya iklan di koran gitu atau di TV gitu kan, ya udah saya mau beli itu sesuai dengan iklan gitu kan, datang ya udah, misalnya anggaplah dulu malah Roxy misalnya kan gitu ya, datang udah langsung beli sesuai barang gitu, harga udah tinggal nego-nego atau apa kalau di toko-toko tradisional kan gitu ya, udah langsung bisa kan, langsung pakai kan gitu. Kalau ini enggak kan gitu kan, dia iklan gitu kan di TV, dari sosial atau apa gitu kan. Tapi yang terjadi adalah ketika dihadapkan sama promotor gitu kan, dia bisa pindah ke lain hati tiba-tiba.
waduh, yang rayunya luar biasa gitu kan. Iya. Itu yang membedakan sebenarnya hari ini. Membedakan. Dan itu diikuti sama ada beberapa brand yang ngikutin juga gitu ya. Dan tapi sekarang terbukti bahwa strateginya dia ternyata bisa. Ya apapun sebenarnya tadi kalau menurut saya adalah bentuk konsistensi ya. Kan kalau bicara strategi pasar kan pasti kita bicara 4P kan ya, price ya kan, place ya kan, kemudian product and then people-nya kan. Jadi people-nya yang tadi juga cerita tentang promotornya itu disiapin juga. Iya. Akhirnya memang strategi itu tepat dan ya Oppo memetik hasil dari strateginya dia kan gitu. Yang ini yang jadi poin plus gitu. Tapi memang apapun gini Cak, industri di smartphone ya khusus hari ini atau ponsel ini Indonesia kan memang tetap seksi ya, karena meskipun pandemi sempat turun lah, mungkin sekitar 40-an juta tapi sekarang. nggak turun-turun banget. Banget nggak turun, tapi sebenarnya kita kan kalau normal dulu sampai 60-an juta per unit per tahun. Sekarang berapa Pak? Sekarang more or less sekitar 40-an lah, karena pandemi kan. Kemarin kan juga sempat turun juga kan, dua digit sekitar cukup tinggi. Tapi itu pasarnya sebenarnya kan sedang mencari celah baru atau ada semacam penyesuaian gitu. Jadi market yang mungkin di segmen menengah bawah lah, terutama di entry level itu yang terdampak karena emang kalau situasi dengan daya beli yang menurun pasti yang bawah. Tapi yang menengah ke atas mungkin tetap ini Cak, tetap tumbuh malah berkembang. Iya. Apalagi kalau dikasih yang mahal tetap aja dibeli, kesel juga. kelebihan di pasar menengah atas kan juga orang bisa menggunakan plat kartu cukup lama. Iya betul. Gitu jadinya itu yang Nah kayaknya harusnya ZTE ini Oppo ya Pak. Ini ZTE yang baru lagi nih ya. Iya, ZTE baru muncul, merek baru, dia ngeluarin handphone. Kalau cuman mengandalkan era, bukan kita nggak percaya sama era ya Pak. Iya. Tapi apakah cukup gitu kan? Kalau kita lihat Oppo kan itu sepertinya berapa lini yang dia hajar gitu, nggak cuman brand, nggak cuman dipromosi gitu kan, di distribusi juga dia lakukan gitu. Kemudian sekarang kelihatan gitu. Iya betul. Kalau ZTE cuman untuk mengandalkan era aja, menurut saya masih kurang lengkap. Iya Jalan betul. ininya kurang lengkap lah gitu. Iya. Tadi bener ya, tapi balik di awal kalau strategi pasar kan tetap ya 4P itu gitu loh. Jadi distribusinya dia udah tertangani dengan baik tadi, yang sudah mengandalkan era lah, yang udah hari ini bisa disebut sebagai rajanya distributor ponsel di Indonesia kan, dengan ribuan gerai ya itu cerita sendiri itu. Nanti bisa ketawa lagi ya gitu. Tapi bagaimana produk yang lain tadi, yang tentang produk, tentang price, tentang people-nya juga gitu. Jadi emang ini tantangan yang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin juga kalau emang konsistensi terus dikembangkan dan mendapatkan tempat gitu. Ada value yang dirasa oleh konsumen kalau menggunakan ZTE ini, wah gitu. Jadi ngeklik lah bahasa ininya kan gitu. Pasti akan bisa juga gitu. Cuma tapi tetap butuh konsistensi, dan butuh waktu nggak bisa cepet ya. Karena ketika orang membeli kan ya pada titik tertentu kan hari ini kita bisa lihat ZTE memang persepsi brandnya kan belum dapat lah, dia baru ngembangin. Soalnya kan membangun awareness itu juga proses yang nggak mudah juga kan gitu. Meskipun ZTE cukup bagus sih kualitasnya, misalnya dianggap produk sebelumnya, misalnya yang periferal gitu ya, wifi gitu, perangkatnya kan modem gitu, banyak. atau di perangkat jaringan yang besar lagi yang buat orang-orang tertentu udah paham lah ZTE itu seperti kayak Huawei, seperti Ericsson atau seperti Nokia gitu, yang punya menawarkan layanan di jaringan teknologi gitu ya. Tapi kan di vendor handset kan belum tentu juga gitu. Itu yang jadi PR besar buat ZTE kan gitu. Kepalanya lebih banyak Pak. Masyarakat kepalanya banyak yang perlu dicekok. Ya karena kalau komoditas kan bisnisnya kan consumer kan juga seringkali logika market tuh nggak selalu nyambung gitu loh ya. Gitu. Misalnya mereka udah berpikir nih, harganya oke lah dengan segmen entry level 1 jutaan gitu. Tapi pasar bisa nggak spek juga, nggak bisa naik juga gitu. Kenapa? Bisa lain lagi soalnya apa? Kita nggak pernah tahu, cukup tahu gitu. Jadi ternyata harga segini, ini cuman begini iya, gitu kan. Itu ya. Belum lagi tadi cerita tentang misalnya media ya kan, influencer cerita ini nih atau apa, itu dia harus benar-benar maintain juga di situ ya kan, untuk menumbuhkan momentum pasar tuh nggak mudah gitu loh. Gimana sekarang mah kalau satu produk itu
diulasnya dari sebelum launching, cuman diliatin kameranya doang, diliatin itunya apa namanya desainnya doang. Iya. Habis itu launching ini lagi diinin. Wah, gue bilang hebat banget ini. Itu yang memang ya mungkin itu juga harus dilakukan oleh ZTS. Iya, pastinya sih memang butuh waktu lah untuk dia. Udah gitu sempat ya. ngobrol belum? Dijadiin konsultan mungkin sama ZTS. Iya. Aduh, perlu itu kayaknya perlu. Kapan lah ngobrol tuh sama ZTS? Iya, boleh juga ya. Maksudnya kita kan kalau di media banyak merek seneng kan Pak? Ya sebenarnya senang juga karena pasarnya kan juga akan lebih bergairah, market juga nulisnya juga happy ya. Masyarakat juga punya peluang untuk mendapatkan produk yang enggak itu aja gitu. Tapi memang penting untuk bisa menanamkan satu uniqueness gitu ya, yang sebut kalau di marketing itu kan unique selling proposition gitu. Dulu waktu Oppo kan selfie expert gitu ya. Itu kan uniqueness banget yang ditawarkan. Oh, akhirnya sasarannya kan ya kaum hawa lah gitu kan, sebut emang selang itu. Nggak apa-apa di awal-awal bisa ke sana, tapi itu ngeklik banget kan, tagline kayak gitu tuh pas gitu loh. Akhirnya yang selfie expert ya udah nggak ada pilihan. Seolah kan gitu. Yang lain juga ada, tapi kenapa begitu? Tapi kan resolusinya dia bilang kalau untuk di depan itu dia jauh lebih bagus dibanding yang lain. Punya inilah, punya itu, sehingga lebih bagus hasilnya, dan itu benar dibuktikan dengan produknya yang memang sesuai dengan tagline ini. Ya. Walaupun yang lain juga punya sih. Iya, sebenarnya itu tadi artinya penting untuk bisa mencitrakan apa sih dari sekian banyak kelebihan yang di-offer. Nggak semua hari ini mungkin buat kalangan tertentu. Bahkan saya bilang tadi di segmen entry level aja dia juga jangan salah Kak, ada itu lebih ini lagi ya, lebih lebih bawel, karena kan ini kan kaum mendang-mending ya kan. mendingan itulah kan gitu kan, ya kan, dibandingin sama ini kok prosesornya ini ya, ini kok layarnya ini ya gitu, teknologi ini ya, apalah sifatnya, RAM-nya kok kurang atau apa, jadi gitu. Jadi memang nggak mudah hari ini kalau udah pada, apalagi segmen yang, nah kalau yang di segmen menengah loyal sih, cuman dia juga nggak gampang juga pindah ke lain hati. Karena apa? Karena harganya kan pasti dia mikir betul, gue harus cari produk yang sebanding kan gitu. Yakin gak nih ketika misalnya segmen dulu mulai dipenuhi menengah atas oleh vendor-vendor China ini seperti Oppo, Vivo, itu kan juga pasti pasar kan juga perlu waktu kan untuk meyakinkan membeli gitu kan. Orang mendingan beli Samsung mungkin S22 gitu, atau yang kemarin iPhone 13 atau sekarang iPhone 14, tapi mungkin brand China masih dalam gue consider gitu. Tapi untuk decision to buy-nya itu beda cerita. Itu memang proses yang memang mereka bisa meyakinkan lagi bagaimana bisa mengambil, mencuri ilmunya yang sudah established di segmen itu gitu loh ya. Nah, sekarang itu kan orang udah mulai beranjak ke e-commerce, ya. E-commerce gampang banget beli tinggal. Udah ada yang, kalau dulu masih takut, gue mau beli yang 100 ribuan aja gue belum berani gitu. Sekarang kan enggak, beli handphone walaupun ada potensi hilang atau ditipu ya Pak ya. Tapi udah berani gitu beli handphone. Nah, itu kan artinya apa ya Pak ya, kayak Bapak dulu pernah juga memprediksikan itu soalnya ya, lonceng kematian Roxy itu Pak, ya Allah. Sekarang kejadian nggak sih Pak? Iya. Roxy itu sudah mulai meredup, belum mati kali ya belum, tapi sudah meredup gitu ya. Iya. Dulu itu kenapa tiba-tiba Bapak nulis itu? Ya itu tahun berapa ya? Kalau saya 2000 edisi awal seluler ya. Kita sempat nulis tentang covernya gitu. Emang cover story tentang lonceng kematian Roxy heboh banget ya, emang itu luar biasa. Sampai saya sendiri juga hari ini nggak pegang kopinya sebenarnya. Cuma dapat gambarnya doang ya. Sampai berapa orang ya waktu itu ya? Waduh, udahlah sampai mau digeruduk gitu teman-teman Roxy sampai ke kantor kita gitu kan. Wah, apalagi waktu itu kan kebetulan pemilik seluler kan juga pemain juga, jadi ada semacam konflik gitu, soalnya ini tendensi gitu, memang
laporan utama ini untuk menghantam gitu ya, ada persaingan, jadi ada nuansa-nuansa ke sana diasumsikan gitu, padahal sih mungkin tidak juga gitu loh. Pak Heros, pemilik Global Teleskop waktu itu juga menjadi investor kami di seluler tuh sebenarnya nggak ada ikut-ikutan gitu. Tapi sejak itu kita jadi lebih hati-hati kan, karena gimana pun kita nggak mau akan terjadi hal yang sifatnya tidak menguntungkan ke depannya. Jadi tapi itulah kalau saya melihat tuh media tuh masih memiliki kekuatan di situ, Cak, sebenarnya. Di tengah hari ini tumbuh ya kan, influencer, tumbuh buzzer karena ada media sosial. Media itu tetap sangat penting gitu loh untuk membangun pencitraan, membangun reputasi dan kredibilitas brand gitu, yang tidak bisa dibangun oleh atau dilakukan oleh influencer. Bahkan dalam krisis komunikasi, anggaplah gitu, ya hanya media yang bisa melakukan itu, bisa meluruskan pemberitaan, mengadvokasi ya, brand atau citra perusahaan. Jadi nggak bisa mereka mengandalkan itu. Nah, cerita tentang Ica tentang hari ini e-commerce main disrupt itu sudah sama aja ceritanya juga operator terdisrupt tadi ya oleh layanan voice SMS teman-teman WA call kan gitu, atau video WA gitu ya. Ya mau nggak mau ya dunianya udah seperti ini sekarang gitu kan ya. Ya karena emang tadi cerita tentang teknologi bisa pada akhirnya menjadi game changer atau membuat pemain yang dulunya berkembang luar biasa. Kita juga lihat banyak juga yang akhirnya kolaps atau mungkin ya bertahan, tapi ya gitu. Yang terjadi di Roxy juga itu terjadi sampai hari ini. Hari ini kita tuh juga yang nggak sebut sebagai miris. Kenapa? Memang itulah konsekuensi dari industri yang bergerak ke semakin mobile ya. Digitalisasi di mana-mana berkembang luar biasa, teknologi bisa menjadi tumpuan masyarakat. Tadinya mungkin e-commerce orang masih ngelirik-lirik atau apa sih, belum nyoba gitu, tapi akhirnya jadi edik juga kan gitu, karena emang ya dirasa sudah jadi, apalagi sudah jadi bagian gaya hidup ya gitu ya, itu mereka nggak lepas. Anak-anak sekarang kan milenial bisa berjam-jam gitu kan untuk menggunakan perangkat mobilenya dia kan, mau handphone, mau laptop, mau tablet gitu. Jadi udah keseharian mereka nggak akan lepas dari situ, Cak, gitu loh. Gitu. Akhirnya memang itu menjadi tantangan juga buat sebenarnya kan pasarnya kan nggak ya mungkin turun sedikit, tapi produk kan tetap butuh jualan gitu. Nah mungkin platform yang beda nih. Mungkin dulu physically ya kan tradisional yang memang pada saat itu memang yang berkembang saat itu. Tapi ketika dengan teknologi mulai tumbuh berkembang, memungkinkanlah platform-platform seperti e-commerce makin besar gitu. Nah itu tantangan akhirnya buat pengelola, apakah dia juga bisa mengikuti tren teknologi itu. Kalau enggak ya dia juga akan selesai juga gitu. Padahal ya dulu ya hampir semua merek seri launchingnya di Roxy. Roxy. Heboh waktu itu ya. Heboh, waduh, dari atas sampai bawah itu bannernya. Betul. Ya. Sekarang kayaknya udah sepi banget ya. Ya, itulah siklus ya kali ya. Siklus ya. Wajar gitu. aja sih sebenarnya. Yang mudah-mudahan sih teman-teman di Roxy bisa menemukan pola-pola baru ya gitu kan. Kan pada dasarnya memang tadi kebutuhan orang membeli perangkat tetap tinggi juga kan gitu ya, meskipun turun sedikit garapan, tapi kan pada dasarnya sebenarnya nggak sampai drastis banget orang untuk tidak ini kan. Buktinya ya brand-brand China ya tadi seperti Cak bilang, kok Siti aja udah established marketnya ya, solid di posisi atas, tapi masuk juga kan. Masuk juga ke bawah. Artinya kan dia masih melihat ada opportunity yang besar untuk bisa mereka garap kan gitu. Kan sudah kelihatannya sebenarnya repot banget sebenarnya gitu, tapi tetap dia mau garap. Iya. Artinya sebenarnya pasarnya kan sangat menjanjikan sehingga dia mau mengeluarkan effort sebegitu besar untuk dia gitu. Iya. Artinya memang ada beberapa yang mungkin bisa meyakinkan mereka untuk masuk gitu. Contoh ya kan satu teman kita ya kan Huawei itu kan gara-gara di ban Amerika kan juga pasar menengah atasnya kan, utama di premiumnya kan dia hilang kan gitu. Artinya memang itu loss opportunity juga buat mereka, tapi buat kesempatan buat pemain lain untuk masuk menggantikan kan gitu. Jadi selalu ada dinamikanya ya kan. Aduh, kalau ngomongin industri kayaknya nggak habis-habis ya. Ya karena emang teknologi berkembang terus gitu kan. Justru kita nih Cak, yang mungkin sebut sebagai senior menolak jadi fosil kali ya.
Kayaknya begitu deh. Karena udah berapa tahun? Ya, Lu aja udah berapa tahun? 22 tahun? 22 tahun lah ada ya di Luar biasa. Di industri ini mengamati terus walaupun ya naik turunnya Ya, ya industri pastilah. ini seperti apa, ah. tetap aja kita ada di situ. Bayangkan 22 tahun yang geret gua ke industri ini kan lu ya. Iya, ya. Sekarang Ica bikin gini aja kan, itu kan menunjukkan yang tidak pernah kita bayangkan gitu, untuk membuat satu platform baru, apakah podcast, apakah diskusi yang live gitu kan, lewat perangkat yang dulu kan ya konvensionalnya majalah atau koran atau tablet, cuma itu kan gitu ya. Kalau sekarang kan Harus nulis ya, sekarang mah kan nggak perlu nulis, ngobrol gini aja udah jadi konten ya Pak. Iya, itu dia makanya. Nah, itu tadi artinya kita perlu beradaptasi. Media pun juga sama, di tengah kondisi yang tidak kondusif lagi mungkin hari ini beberapa ya kan teman-teman merasakan itu, tapi sebenarnya media tetap dibutuhkan oleh masyarakat sebagai medium informasi komunikasi. Tapi untuk bisa survive emang tidak bisa sama lagi. Untuk bisa tumbuh berkembang ya kan, itu mungkin cerita masa lalu lah kan, pendapatan luar biasa gitu. Sekarang udah lain lagi, gamenya udah beda kan. Kalau kita juga nggak ngikutin tadi gitu ya, menemukan kekuatan baru kita, ya kita akan cuma sekedar dianggap sambil lalu akhirnya gitu Caya. Nggak means lah, nggak ada sesuatu lah kira-kira gitu. Jadi gitu Pak Uday, aduh terima kasih banget. Thank you udah Ca, dikasih waktunya. thank you banget Ca, sama-sama Ca. Kita ngobrol lumayan panjang. Iya ya, nggak terasa ya sejauh-mana ya. Sampai macet-macet Rian ya. Macet Ria, ya Allah, inilah Jakarta. Ya mudah-mudahan diskusi kita yang ringan dan lucu ini bisa Bernostalgia ya kita ya. Ya, maksudnya bagian nostalgia juga ada ya. bercerita tentang yang waktu dulu sama yang sekarang. Terima kasih loh Pak Uday. Makasih Ca, terima kasih. Thank you juga sama-sama udah bisa diajak diskusi. Ya mudah-mudahan bisa pembicaraan kita yang tadi yang ringan lucu bisa. Ini jadi ini loh Pak. Apa tuh? Jadi legacy kita nanti kalau ditonton sama orang atau ditonton sama kita ketika umur kita udah entah kapan gitu. Benar nggak sih? Iya, bener, Karena bener. ini kalau di kita kan awet Pak. Iya betul Bapak betul. dulu nggak punya tuh yang lonceng kematian. Iya Sekarang iya. Bapak Oh cerita iya. jadi ada punya sekarang. Betul betul. Dulu kan ya kopinya nggak ada itu Iya. benar-benar habis. Nggak cetak ulang lagi ya. Nggak cetak ulang malah saya tambah di keramas. Ngapain dicetak ulang? Waduh. Oke Pak Uday. Thank you Ica, ini Ya. udah sampai juga. Terima kasih udah terima kasih. dibalikin lagi ke kantor Udah saya. harus dibalikin loh. Oke Thank you. teman-teman, kita akhiri perbincangan dengan Pak Uday Rayana yang mempunyai pemikiran dulu membuat selular di awal-awal dulu. Nah ini dia orangnya, jadi kita udah selesai. Dan kita insya Allah ketemu lagi di podcast Obrolan Telco berikutnya. Bye. Dadah Pak Uday, dadah. Oke. Dadah Pak Uday. Thank you ya. Jadi Caya, thank you. Nun.